Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi materi pendidikan Pancasila kelas 7 SMP MTS sederajat, yaitu bab 3 patuh terhadap norma kurikulum merdeka. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian D, mari bertindak sesuai dengan norma. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu memahami materi tentang mari bertindak sesuai dengan norma. Nah, mari kita bahas tentang materinya. Berani bertindak sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat menjadi suatu keharusan yang sepatutnya kita laksanakan. Norma atau aturan tercipta bukan untuk dilanggar, melainkan untuk memberikan batasan kepada setiap manusia dalam bertindak. Adanya batasan tindakan bagi setiap manusia dikarenakan setiap manusia memiliki kebutuhan dan kewajiban yang berbeda-beda pula, dan semuanya harus terpenuhi. Pada subbab ini, kalian akan mengetahui secara pasti sebab terjadinya pelanggaran norma dan bertindak sesuai dengan norma. Yang pertama, sebab terjadinya seseorang melanggar norma. Nah, terjadinya tindakan pelanggaran norma dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut. 1. Tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. Maksud dari tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, bahwasanya setiap tindakan yang dilakukan dengan buru-buru dan tanpa berpikir lebih dahulu pasti akan memberikan hasil yang kurang maksimal. Selain itu pula, tindakan berburu-buru dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Sebagai contohnya, ketika kita sedang di tempat keramaian atau sedang di tempat piknik dan lain sebagainya, biasanya sudah disediakan tempat sampah. Akan tetapi karena kita merasa terburu-buru gitu ya, karena belum memiliki atau bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, maka kita membuang sampahnya itu seenaknya. Nah, tentunya perbuatan tersebut itu akan menimbulkan kerugian bagi siapa? Bagi diri kita sendiri, orang lain tentunya, dan juga lingkungan sekitar. Yang kedua, sudah terbiasa melakukan pelanggaran. Nah, seseorang yang terbiasa melakukan pelanggaran norma, maka cenderung akan melakukannya secara sengaja, sadar, dan juga terencana. Sebagai contohnya, ketika di sebuah sekolah ditetapkan masuk kelasnya itu adalah pukul setengah 8 atau bahkan pukul 7.00. Nah, apabila sudah terbiasa melakukan pelanggaran kesiangan, misalnya kesiangan masuk sekolah atau kesiangan masuk kelas, maka ketika dilakukannya secara terbiasa, maka akan dilakukannya lagi cenderung dengan sengaja, dengan sadar, dan juga terencana. Nah, hal tersebut pun itu merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran norma karena sudah terbiasa melakukan pelanggaran. Nah, seperti itu tidak boleh kita lakukan ya. Nah, yang ketiga, kurangnya kegiatan sosialisasi norma secara terperinci. Norma yang diberlakukannya terkadang multitafsir sehingga banyak yang salah mengartikan karena tidak disertai penjelasan yang terperinci. Yang keempat, adanya tekanan di lingkungan sekitar yang memaksanya melakukan pelanggaran norma. Situasi seperti ini memaksa seseorang untuk melakukan pelanggaran norma karena perintah, desakan, dan juga tuntutan kehidupan. Yang kelima, penyebab terjadinya pelanggaran norma itu adalah rendahnya tingkat kesadaran terhadap norma. Sebagian kecil masyarakat berpikir bahwa norma itu hanya mengikat golongan tertentu, bukan untuk semua elemen masyarakat. Adapun yang terakhir, yaitu menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Adanya keragaman dalam kehidupan masyarakat
terkadang menjadi sasaran bagi kelompok tertentu untuk memisahkan diri dan tidak mau mengenal orang yang memiliki perbedaan latar belakang. Yang berikutnya adalah bertindak sesuai dengan norma. Tentunya bertindak sesuai dengan norma itu di berbagai lingkungan, mulai dari lingkungan terkecil yaitu ada lingkungan keluarga, terus juga ada lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, juga lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, yang pertama kita bahas lingkungan keluarga. Pendidikan pertama dan pendidikan yang paling utama seorang anak yang baru lahir untuk mengenal lingkungannya adalah lingkungan keluarga atau di dalam keluarga. Adapun beberapa tindakan yang harus dilakukan itu ya dalam lingkungan keluarga, diantaranya yang pertama menghormati kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang dan juga kehidupan yang layak bagi setiap anak. Yang kedua, hal yang harus kita lakukan yaitu membantu meringankan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel lantai, mencuci piring, dan mencuci baju sebagai wujud kasih sayang anak ke orang tua yang berwujud tindakan. Yang berikutnya yaitu menjaga nama baik orang tua dan diri sendiri. Anak diharapkan bertindak dan berperilaku sebaik mungkin dengan cara tidak melanggar norma masyarakat agar tidak membuat malu, membuat marah, dan juga sedih orang tua kita. Yang berikutnya, mampu mengikuti perintah orang tua dan tidak membantah perkataannya selama tidak melanggar norma-norma lain dalam masyarakat. Yang kedua, dalam lingkungan sekolah. Bertindak sesuai dengan norma di lingkungan sekolah merupakan lembaga pendidikan sekaligus menjadi tempat bersosialisasi bagi seseorang untuk melatih dirinya dalam menjalin hubungan sosial dengan teman sebayanya. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan gitu ya terkait dengan bertindak sesuai dengan norma di lingkungan sekolah. Di antaranya yang pertama, peserta didik memakai seragam sekolah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Misalnya, seragam putih biru dipakai pada hari Senin, Selasa. Seragam batik sekolah dipakai pada hari Rabu, Kamis, seragam pramuka dipakai pada hari Jumat, dan seragam kotak biru dipakai pada hari Sabtu. Yang berikutnya yaitu peserta didik laki-laki wajib memotong rambut ketika sudah melewati alis dan bagian belakang menyentuh kerah baju. Yang berikutnya pula ada mampu bekerja sama menyelesaikan tugas-tugas kelompok yang diberikan oleh guru. Lalu yang berikutnya, berteman dengan siapapun tanpa membedakan latar belakang dan menjaga hubungan pertemanan. Yang ketiga adalah bertindak sesuai dengan norma di lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan tempat sosialisasi seseorang anak untuk mengenal lingkungan tempat tinggalnya. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, mengucapkan salam dan meminta izin ketika akan berkunjung ke rumah orang lain. Jika pemilik rumah mempersilahkan, kita bisa bertamu. Namun jika pemilik rumah sedang pergi atau tidak memberikan izin, hendaknya kita tidak boleh memaksa. Yang berikutnya, yang kedua, yang perlu kita lakukan dalam lingkungan masyarakat bertindak sesuai dengan norma yaitu melestarikan tradisi dan kesenian lokal yang berkembang di lingkungan masyarakat agar tidak tergeser dengan munculnya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai dasar Pancasila. Yang berikutnya, berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan organisasi masyarakat seperti kegiatan keagamaan, kerja bakti, rapat bulanan RT RW, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya, menjaga hubungan baik dengan tetangga dengan cara memberikan bantuan semampu kita jika tetangga memerlukan bantuan, saling bertegur sapa jika berpapasan, dan peduli terhadap keamanan serta kebersihan lingkungan. Yang keempat, bertindak sesuai dengan norma dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Bertindak dan berperilaku di lingkungan bangsa dan negara artinya bersikap sesuai dengan norma hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Di antaranya yang pertama, mematuhi peraturan lalu lintas. Yang kedua, memiliki kesadaran membayar pajak. Yang ketiga, menjaga fasilitas umum. Yang keempat, menjadi aparatur sipil negara yang jujur.
Maksud dari mematuhi peraturan lalu lintas yaitu kita harus patuh dalam berlalu lintas, akan menyelamatkan diri sendiri dan juga pengendara lain di jalan raya dengan kita patuh terhadap lalu lintas tentunya seperti itu. Yang kedua, tentunya kita wajib memiliki kesadaran membayar pajak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena kenapa? Setelah kita membayar pajak, fasilitas umum pun dapat kita nikmati gitu ya, karena hasil dari iuran pajak yang sudah kita bayarkan. Lalu yang berikutnya menjadi aparatur sipil negara yang jujur. Aparatur sipil negara adalah seseorang yang bekerja di instansi pemerintahan yang bertugas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.